Mereka bilang apa? Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Tindakan penduduk Aceh yang menolak pelarian Rohingya adalah tindakan yang sangat tepat. Kami di Malaysia dah menyesalnya amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video yang berhubungan dengan berita yang lagi ramai, yaitu tentang pelarian Rohingya di Indonesia, terutama di Aceh. Menjadi satu permasalahan yang kontroversi di mana banyak menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Ada satu video dari orang Malaysia yang mengatakan Indonesia jangan sampai menerima pelarian Rohingya karena Malaysia telah menyesal menerima karena dampaknya tidak baik. Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat sebelum kita berkomentar. Tindakan penduduk Aceh yang menolak pelarian Rohingya adalah tindakan yang sangat tepat kerana kalau anda menerima mereka, nescaya pihak UNHCR akan mula menjadikan Indonesia sebagai lubuk pelarian Rohingya dan pelarian lainnya. Dan selepas itu akan ada lebih ramai pelarian Rohingya terus datang ke Indonesia. Kami di Malaysia dah menyesalnya amat kerana kita terlalu membantu Rohingya tanpa gerak kerja tersusun. Hari ini di Malaysia ada lebih 100,000 pelarian Rohingya dan penduduk tempatan tak senang sama sekali dengan mereka. Dalam masa sama, kita pun rasa simpati pada Rohingya kerana menjadi mangsa sebahagian majikan perniagaan di sini yang menggunakan mereka sebagai pekerja dengan bayaran yang murah sehingga mereka tak mampu hidup dan akhirnya terpaksa melakukan jenayah. Sekarang mungkin mereka masih sedikit di Indonesia, tapi bila mereka dah ramai, mereka pasti akan melawan rakyat Indonesia. Apakah jalan keluar kepada masalah Rohingya ni? Indonesia, Malaysia dan semua negara ASEAN wajib menekan negara Burma supaya henti pembantaian terhadap Rohingya dan mengambil semula Rohingya ke Burma. Kedua, kita perlu menekan UNHCR supaya memberi jalan keluar kepada permasalahan ini. Dan ketiga, kita harus berbincang dengan negara Arab Teluk untuk mengambil pelarian Rohingya sebagai buruh di sana. Ingatlah bahawa sebelum kita nak melakukan kebaikan kepada orang luar, kita harus menguruskan rakyat kita yang masih ramai yang susah. Buat baik berpada-pada, jangan sampai negara tergadai. Ramai orang Malaysia yang komen di video TikTok saya. Mereka bilang apa? Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Ya, kalau kalian nggak percaya, scroll aja tuh yang komen-komen yang ada di TikTok tuh, yang di TikTok saya. Bahkan ada satu orang yang ngomong begini, orang Rohingya di Malaysia itu sudah ibarat nasi telah menjadi bubur. Udah tidak bisa lagi ditangani karena jumlahnya sudah ratusan ribu. Hari ini di Aceh sudah sampai 1000-an. Dan sudah dibawa ke camp pengungsian. Gak tahu mau dibuat apa setelah itu ya. Gak usah sok mengambil kebijakan untuk apa ya, untuk mengurusi mereka itu. Mereka adalah etnis yang kalau kalian ambil mereka, kalian akan menyesal. Yang sangat tidak worth it untuk kalian pertaruhkan dengan negeri kalian sendiri. Itu kutub selatan kosong, pergi ke sana. Atau kalau mereka nggak mau pulang, itu ada komen paling bagus di video saya. Katanya apa? Kasih obat tidur, naikkan ke boat, pulangkan sana. Kenapa? Dengar ya, mereka itu yang cuma punya alas terpal ya, sama tenda saja bekeras nggak mau pindah. Bagaimana lagi kalau sudah beranak pinak di sini? Tolonglah ya, gak usah aneh-aneh, gak usah cari penyakit. Sebelum kita cegah ya. Dan tolong, ini bukan hal sepele. Saya akan spill beberapa tingkah mereka yang kalian kalau lihat langsung pengen kalian campak ke laut. Ya, yang pertama ya, mereka itu sangat tidak tahu berterima kasih. Ini orang Aceh ya. Kita kasih semakin dia tidak menghargai. Makanan dah lihat sendiri. Pakaian, oh cukup banyak dikasih, dibuang. Mereka nggak mau. Mereka maunya gaya mereka sendiri. Ya beda lah dengan gaya orang Indonesia. Masa kita kasih jilbab kayak gini dia nggak mau terus dia buang? Wow. Karena gaya mereka kan ya pakai selendang. Kita kan nggak pakai selendang, gimana sih? Nggak ada penghargaan. Terus apa lagi? Mereka itu sangat kuat ya, tenaganya kuat, perempuan aja kuat, berantem mau mereka tukang berantem. Sesama mereka aja mereka mau tumbuk-tumbukan. Saya kan sudah pernah cerita bagaimana 2 orang cewek itu di dalam camp pengungsian, mereka rebutan colokan HP dan mereka tuh punya HP, woy.
Pengungsi apa yang punya HP? Pikirlah sendiri. Mereka tuh punya HP ya, dan mereka rebutan colokan, dan mereka berantem gara-gara colokan HP. Kemudian mereka berantem berdua dengan apa? Jambak-jambaan. Nah, satu orang cewek itu terjambak rambut dia, woi, tercabut rambut dia segenggam. Oh. Itu berdua dia berantem. Gimana lagi dengan orang kita? Kalian pikir dia takut sama orang kita? Nggak takut dia. Karena dia itu ada yang melindungi. Tahulah siapa yang melindungi dia tuh ya. Seluruh dunia nih memegang kartu itu. Maka sangat dipertanyakan tentang laut kita di Aceh nih. Udah macam jalan tol, mulus Iya, sekali benar, sampainya, ya. bergelombang-gelombang. Tugas pemerintah. Gelombang pertama, gelombang kedua meribek, kadru. Udah ribuan orang sampai ke sini. Itu laut gimana lu? Kosong melempung bagaimana? Kalau memang nggak senang dibilang kayak gitu, kok bisa orang masuk kayak gitu pula? Nggak ada yang jaga apa laut tuh? Itu negara kalau lautnya nggak ada yang jaga kan mengerikan namanya. Siapa-siapa bisa datang. Ini udah terbukti ya. Dan gak ada orang yang namanya terdampar bolak-balik dia aja yang terdampar. Gue seharian kerja pulang malam buat dapat 90.000. Ada orang asing dateng dapat 75.000 tanpa kerja. Plus dapat makan gratis hari 3 kali. Sehat lagi pakai ayam. Gue pergi kerja dari jam 3 subuh, baru sekarang jam 9 hampir baru nyampe napas di rumah. Buat dapetin 90.000 secara halal. Bukan ngemis. Nah enak warga asing masuk, tinggal masang muka melas dapat 75.000 plus makan 3 hari sekali. Katanya kemanusiaan kak, belain lah Palestina, lu belain. Si Rohingya enggak. Udah gue jelasin beda Palestina sama Rohingya apa. Palestina lebih baik mati daripada ninggalin tanah kelahirannya. Mereka lebih baik merdeka atau mati syahid dan mempertahankan harga diri mereka, tidak minta pertolongan siapapun walaupun negara Arab tetangga, apalagi negara lain. Sedangkan si Rohingya ini tahan keluar dari negaranya, entah masalah apa di negaranya, melas-melas sama negara-negara asing. Sudah berapa negara yang didatangi sama dia untuk dapat belas kasihan. Beda mental sama orang Palestina, jangan disamain. Jauh, karakter juga jauh. Orang Palestina benar-benar nganut sifat-sifat Nabi. Nah orang ini sifat apa yang dianut? Berjuang lo di tanah kelahiran lu mati-matian. Kalau memang lu nggak salah, ngapain lu takut keluar dari negara lu? Buat kalian juga mereka jangan dikasih panggung, jangan dikasih sumbangan lagi. Kasih banyak saudara lu yang masih di bawah jembatan, nggak punya rumah, boro-boro bisa makan. Para petugas jalan, Pol PP, jangan bisa ngusir pengemis dalam negeri, pengemis luar negeri dimanjain di sini. Enak bener, kita kerja seumur hidup belum tentu bisa keluar negeri buat paspor segala macam. Mereka masuk sini tanpa paspor, dimanjain pula sama semua fasilitas. Dikasih uang bulanan 1,2 setengah, dibilang kurang. Padahal itu nggak plus itu di luar dari makan. Lu tahu nggak pandemi kemarin berapa dapat untuk prakerja orang-orang di Indonesia ini? 600.000. Masih bersyukur mereka. Lu lebih dari 2 kali lipatnya masih bilang kurang. Terus masih mempertanyakan kami, kenapa kami nolak kalian di sini? Bagi para pengatur-pengatur daerahnya, jangan cuma bisa mindah-mindahin. Kita lagi mengusahakan untuk memindahkan dari Sabang kemana. Oh nggak bisa pak, dari Sabang harus keluar dari Indonesia, nggak bisa tetap di dalam Indonesia. Di daerah manapun dia bakal kena tolak tetap. Enak aja cuma dipindahin, dikira kita juga mau nerima. Ogah, di sini aja gue bisa 20 jam di jalan doang macetnya, ditambahin macet-macet orang asing lagi masuk ke sini. Ngap. Buat yang komen-komen di gue pro-pro sama mereka, gue yakin tuh orang mereka yang udah bisa bahasa Indonesia bisa dikibulin. Gak bakal gue ladenin lo, gak bakal gue kasih panggung. Mau ngomong agama kayak kemanusiaan kayak dirinya sendiri gak kayak manusia, ngomongin kemanusiaan. Balik ke negara lo sekarang juga, atau kita suruh lo paksa balik. Lo tahu kita rakyat terbanyak nomor 4 di dunia kan? Jangan buat sesak lagi di sini. Buat yang dukung mereka bilang karena kemanusiaan, lu aja yang tampung. Besoknya lu yang kena usir sama dia. Buat daerah-daerah yang didatengin sama mereka dan ada orang-orang etis mereka, kalian berusaha sendiri, nungguin pemerintah, nggak tahu kapan mereka turun tangan. Kalian usir dengan cara kalian sendiri, jangan dimanja, jangan dikasih sumbangan, jangan dikasih makan. Lah tuh mantar malah dimanjain. Sedangkan kita juga banyak anak-anak telantar, panti jompo, yayasan yang perlu dibantu. Ingat pahlawan kita, gimana susah-susahnya ngelepasin diri dari penjajah.
Jangan sampai buyut gue yang masih pahlawan di Indonesia ini, Sultan Mahmud Badarudin II, bangun dari kubur gara-gara ngelihat keturunannya tidak speak up. Semoga buyut gue lihat gue dari surga bahwa cucunya udah speak up setidaknya. Entah di Jawa, entah di Sumatera, entah di mana kek, pokoknya dari Sabang sampai Merauke, ya kan. Kalian nunggu pemerintah kelamaan. Selak tanah kalian nanti dibilang sama mereka bahwa itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Bye. Save Indonesia dari penjajah. Ini 1.250.000. 1.250 itu cukup nggak? Piye sak juta 250 saulan jarimu kurang? Uripmu lo gur mangan turu ngising. Sepenak uripmu timbang koncoku dodolan es kekinian sak ulan dibayar sak juta wi lho. Kowe wis syukur alhamdulillah wisan. Ijan keluwek rawon iki ra tau terima kasih ya iki lho. Kon mulih. Teruntuk saudaraku yang menolak keberadaan Rohingya, ayolah, kenapa begitu keras menolak? Mana letak kemanusiaan kalian? Beri mereka tempat, kasih mereka pulau. Narasi dari pendapat saya di video ini yang mungkin mewakili kalian akan sedikit panjang membahas tentang Rohingya. Kalimat di awal tadi mengenai ajakan untuk menerima Rohingya, bahkan meminta memberikan pulau, tentu saja bukan statement yang saya bangun. Ini adalah statement yang dikeluarkan para pendukung atau salah satu lembaga besar di Indonesia di sosial media. Lalu siapa mereka? Mereka adalah para pendukung Rohingya yang beberapa di antaranya sudah berhasil duduk nyaman di Indonesia. Dan pertanyaannya, apakah Indonesia bisa mewujudkan permintaan itu? Tentu saja jawabannya tidak perlu. Karena kewajiban Indonesia bukan membantu Rohingya, tetapi memberikan kedaulatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu dengan adanya Rohingya di beberapa titik saja, membuat masyarakat resah. Banyak tuntutan yang jika dikabulkan akan memicu kecemburuan sosial yang besar, yang tentu saja menyebabkan perpecahan di negeri sendiri. Ini bukan masalah tidak berperi kemanusiaan, tapi sudah berbicara etika kebangsaan. Indonesia bukanlah negara yang tidak pernah membantu Rohingya. Bahkan Rohingya dijadikan tamu yang sudah dikasih makan. Walaupun tamu ini ketika dikasih makan minta lagi disuapi. Bahkan rakyat sendiri tidak tahu apakah ada maksud terselubung dari mereka. Bagaimana mereka bisa menaiki kapal secara berbondong-bondong datang ke Indonesia? Dana pembuatan kapal mereka dapat dari mana? Perlu kalian ketahui, mereka sudah mencatat negara yang mereka ingin kunjungi dan menetap di sana. Di antaranya ada Indonesia dan Malaysia. Bercermin dari kasus Malaysia yang masyarakatnya banyak menuntut akan keberadaan Rohingya, yang ternyata ada kasus tamu meminta tanah, lahan untuk mereka tempati. Apakah kita harus berbicara kemanusiaan lagi? Bukankah etika bertamu yang bahkan dunia tahu bahwa tamu hanyalah pengunjung, bukan pemilik? Banyak cara dilakukan para pendukung Rohingya di Indonesia untuk membuat mereka menetap di sini dengan membuat narasi membanding-bandingkan Palestina dan Rohingya, seolah Indonesia negara yang pilih kasih. Padahal perlu diketahui, Palestina dan Rohingya jelas berbeda. Palestina adalah sebuah negara yang sedang memperjuangkan hak miliknya dari penjajah. Tentu saja Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa berperan untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia. Lalu Rohingya apa? Negara? Bukan. Rohingya adalah kelompok etnis yang sudah berabad-abad tinggal di negara Myanmar. Lalu mengapa negaranya sendiri tidak bisa menerimanya? Indonesia negara yang sangat menjunjung kemanusiaan. Bantuan pada Rohingya tentu masyarakat Indonesia juga menginginkan, tetapi bukan berupa ruang dan tempat yang lebih, melainkan lebih baik dipulangkan ke asalnya. Itu adalah ending solusinya. Pendapat dari masyarakat Indonesia tentang pelarian Rohingya di Aceh. Karena kita berkaca pada apa yang terjadi di Malaysia, di mana ada orang Malaysia yang mengatakan kalau Malaysia menyesal telah menerima Rohingya. Di Malaysia diberi pertolongan, dikasih tempat, sudah berani meminta lahan. Inilah yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rohingya, upaya menjatuhkan nama Indonesia di mata dunia. Hai aku Tiara, yuk kita kepoin. Nah awalnya mereka tuh datang ke Aceh di tahun 2015 dan kemudian diterima, tapi sayangnya mereka berlaku tidak baik. Remind you, mereka adalah pengungsi yang notabene nggak punya uang, tapi mereka bisa beli narkoba, bahkan melakukan pemerkosaan. Nah awal mulanya memang mereka tuh digoreng banget kalau ini tuh isu agama, bahwa mereka tuh didiskriminasi secara agama. Padahal sebenarnya orang Rohingya sendiri merupakan Bangli atau keturunan dari orang Bangladesh. Dimana sebenarnya mereka tuh datang ke Myanmar untuk menjajah bersama orang Inggris dan orang India. Jadi mereka udah menjajah terus mereka mau tinggal di sana. Kok mirip sama Israel? Sampai akhirnya karena mereka nggak diterima di Myanmar, akhirnya mereka dibalikin lagi ke Bangladesh. Makanya di Bangladesh tuh dibuatin kayak perumahan gitu untuk mereka hidup. Tapi masalahnya di sana mereka disuruh kerja dan mereka nggak mau kerja. Nah akhirnya mereka memilih kabur ke Indonesia karena kalau di Indonesia katanya mereka diterima dan ya udah dikasih makan aja tanpa harus kerja. Makanya aku udah kayak kurang percaya lagi sama media-media kayak gini karena isinya tuh bisa banget digodok.
Seolah-olah bahwa mereka adalah korban di mata dunia. Makanya aku bilang itu bentuk propaganda. Padahal yang mereka sendiri yang memilih untuk berlayar sekitar 1.800 km dengan perahu. Padahal mereka udah punya tempat tinggal yang enak, tapi mereka nggak mau tinggal di sana. Dan remind you, Indonesia sampai saat ini statusnya bukan penerima refugee atau swaka. Makanya sebenarnya agak halu nih UNHCR kenapa mereka bisa menempatkan di Indonesia, padahal kita sama sekali nggak nerima. Jadi buat negara-negara yang penerima refugee itu kayak kalian bisa lihat lah listnya kayak gini. Ya sebenarnya kalau mereka mau paling deket, mereka sebenarnya bisa juga ke Australia kalau emang mau. Dan bukan Indonesia. Makanya aku bilang ini kayak digoreng banget isunya untuk propaganda, membuat Indonesia terlihat jelek, padahal kita aja nggak nerima swaka. Dan gue harapin banget sih pemerintah untuk bertindak tegas karena ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kita nggak mau kan Indonesia jadi Israel. Semoga membantu. Ada beberapa orang dari kapal yang lompat ke daratan langsung lari menuju arah hutan, menuju arah semak-semak dan sebagainya. Namun ada satu orang yang bisa ditangkap oleh masyarakat. Berawal dari sana kami melakukan penyelidikan sehingga kita mendapatkan keterangan-keterangan bahwa mereka masuk ke Indonesia ini dengan membayar kepada agen. Dan diketahui bahwa yang lari-lari itu bagian daripada agen. Kalau orang yang dibawa ini kan masyarakat atau warga negara Myanmar, Rohingya, yang mengungsi di Bangladesh. Kemudian dari Bangladesh ke Bazar mereka mencoba ke Indonesia melalui agen-agen ini. Mereka sebenarnya sudah mengungsi di Bangladesh dan sudah mendapatkan hak tanggungan dari UNHCR. Makanya UNHCR kan mengeluarkan ID, kemudian mereka melalui agen-agen bisa masuk ke wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang bisa menunjukkan solidaritas kepada dunia, solidaritas kemanusiaan, perdamaian di dalam mengatasi masalah-masalah Rohingya. Masalah Rohingya itu bukan hanya masalah Indonesia, masalah berbagai negara, terutama negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara seperti Myanmar, Malaysia. Tapi jangan kembalikan mereka ke Myanmar. Kita tahu di Myanmar itu sekarang terjadi pengambilan alih kekuasaan oleh kekuatan kelompok militer Myanmar, Tatmadaw, dan banyak melakukan represi terhadap kelompok oposisi, termasuk juga persekusi terhadap kelompok-kelompok masyarakat Rohingya, karena mereka sejak tahun 80-an itu tidak diakui sebagai bagian dari suku atau ras-ras asli Myanmar. Mereka dianggap orang luar, dan karena itu kehilangan hak-hak warga negaraannya. Nah ini saya kira harus dimengerti oleh Indonesia, apalagi Indonesia menjadi ketua ASEAN. Apalagi Indonesia berkali-kali mengatakan kita ingin mendorong Myanmar menjadi semacam negara yang menghormati rule of law, menjadi pemerintahan yang konstitusional, artinya melindungi hak asasi manusia. Bagaimana mungkin pemerintah Indonesia bisa mewujudkan misinya untuk 5-point konsensus, mewujudkan kepemimpinannya, kalau justru tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah seperti ini gitu. Jadi saya kira kita tidak ingin pemerintah Indonesia atau Indonesia justru menjadi bangsa yang terisolir, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Untuk apa kita menerjunkan bantuan kemanusiaan ke Cox's Bazar, membuat layanan-layanan kesehatan kemanusiaan di sana? Untuk apa kita menurunkan tim ke Palestina untuk menolong Palestina? Untuk apa kita bicara tentang Rusia dan Ukraina, Syria, tentang Palestina? Kalau pada akhirnya ketika ada pengungsi sebagai dampak dari perang atau dampak dari persekusi masuk ke Indonesia, justru kita usir. Nggak ada orang yang namanya terdampar bolak-balik Asia, dia aja yang terdampar. Terdampar apa? Terdamparnya Asia satu tujuan aja di Aceh aja, udah sampai di Aceh menyebar ke mana-mana. Tuh di Riau udah banyak orang turis itu. Watak mereka tuh ya sangat keras dan tidak tahu berterima kasih nih. Saya kasih tahu ya. Kalau sudah mereka duduk dalam camp tuh, apapun yang kita perintahkan nggak mau bangun dia. Kok dia lagi golek-golek ya tiduran, kita panggil nggak mau, dia pura-pura budak, dia tutup kuping, pakai selimut dia tidur, woi. Kayak gitulah nanti kalau dia ada duduk di Indonesia, terutama di Aceh ini kan, kalau kita usir udah nggak bisa lagi. Yang di dalam camp tuh aja, yang di Sabang duduk di dalam tenda aja dia nggak mau pindah sampai ditarik sama ibu-ibu tuh. Gini, kalau kalian mau cepat mereka tuh lenyap kan pakai mobil beko kalian sawok, hai. Lian pi aja ke sana, udah aku bilang ke kutub selatan sana kosong. Hah? Gak usah sibuk pergi ke negara orang yang udah semak dan rame. Indonesia nih negara nomor 4 terpadat penduduknya di dunia. Yang miskin berserak. Tambah lagi engkau.
Pernah gak sih kalian bertanya-tanya kemana TNI Angkatan Laut? Kenapa orang Rohingya ini kok bisa kecolongan? Sama, gue juga mikir kayak gitu, kayak di laut ngapain aja? Ini jawaban dari admin Instagram TNI Angkatan Laut. Tapi menurut gue ini jawaban yang blunder dan justru bisa membahayakan negara kita. Kita baca dulu ya klarifikasinya setelah diserang sama netizen. Pihak TNI telah melaksanakan patroli secara rutin dan berkesinambungan di sekitar perairan Aceh. Namun, pihak TNI Angkatan Laut tidak boleh mengusir Rohingya, hal tersebut karena faktor kemanusiaan. Dalam hal ini, pihak TNI Angkatan Laut akan berkoordinasi secara ketat dengan instansi pemerintah. Ada Kemenlu, UNHCR, dan juga IOM. Menurut gue ini adalah alasan yang blunder. Kenapa? Yang pertama, negara kita bukanlah negara penanggung pengungsi. Negara kita sama sekali nggak pernah menandatangani sebagai negara penanggung pengungsi. Kedua, keputusan Indonesia dengan menerima pengungsi adalah keputusan yang sangat buruk karena keputusan ini bisa berpengaruh ke masa yang akan datang. Kenapa? Karena setiap keputusan suatu negara pasti dipantau sama negara lain. Suatu saat nanti jika ada negara yang benci sama negara kita dan ingin menghancurkan negara kita, mereka bakal menggunakan kelemahan kita ini. Kita harus skeptis, bukan negative thinking. Jadi gini, di masa yang akan datang senjata bukan senjata api lagi, tapi senjata biologis. Nah, negara yang benci sama negara kita, mereka tahu kelemahan kita, yaitu pengungsi Rohingya. Karena pertahanan laut kita lemah sama pengungsi. Udah, ternyata segerombolan pengungsi ini ternyata sudah terinfeksi virus. Setelah sampai darat, mereka bersin-bersin dan terhirup sama warga Aceh. Udah, habis itu satu keluarga kena, pergi sholat, pergi pengajian, satu Aceh kena, habis itu satu Indonesia kena. Udah, sampai sini paham kan gue ngelakuin ini karena gue sayang sama negara kita. Kita bukan nggak mau menghormati hak asasi manusia, tetapi kalau misalnya menghormati hak asasi manusia bagi warga negara lain internasional dengan menginjak-injak hak asasi manusia warga sendiri, menurut saya nggak benar, nggak betul itu. Ya, jadi kita harus tegas. UNHCR harus ditutup di Indonesia. Silakan UNHCR cari di negara lain. Ya, kita sudah banyak menderita. Membantu sesama manusia yang tengah dalam kesulitan tentu sah-sah saja dilakukan. Tapi yang harus diingat adalah negara ini masih punya segudang masalah, termasuk membuat warganya hidup sejahtera. Saya Zikir Ahmad pamit, terima kasih, sampai jumpa. UNHCR harus ditutup di Indonesia. Silakan UNHCR cari di negara. Setuju banget Pak, setuju banget. Karena mereka tuh nggak pernah bersyukur ya apa yang diberikan oleh rakyat Aceh. Mereka nggak pernah bersyukur. Yang Rohingya ini kan, saya kira hari ini ada rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam ya untuk membahas masalah Rohingya ini. Sebab ini kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat ya, dan kemudian bagaimana supaya juga mengantisipasi jangan sampai nanti terus lari, semua larinya ke Indonesia, ke sini, itu menjadi beban. Dan kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab terhadap masalah pengungsian di PBB. Ini harus kita lakukan pembahasan bersama. Ini soal kemanusiaan, ya, soal kemanusiaan yang harus ya sebenarnya bukan hanya kita ke sini ada. Kemarin juga waktu saya berkunjung ke Yunani menghadapi juga situasi, ya mengalami serupa juga. Yang ke Eropa tuh masuk ke Yunani juga, dan mereka juga seperti kita menghadapi kesulitan, dan mereka bagaimanapun ini kemanusiaan, karena kemanusiaan harus kita tanggulangi. Nah, karena itu nanti ada solusi-solusi yang pas, dan masyarakat kita juga supaya penempatannya di mana. Kan dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang ya untuk pengungsi Vietnam. Nah, nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu ya. Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah. Selain menyajikan berbagai berita dan informasi terkini, Berita Jateng TV juga bisa menjadi wadah kalian untuk promosi jasa. Aduh, sumpah gue gak ngerti lagi. Kalian lihat ini wapres kita guys, diam kayak orang galau, bergerak ngasih pulau ke orang Rohingya lagi. Aduh, sumpah ya gue gak rela memberikan pulau kita untuk pengungsi Rohingya, kecuali Pulau Komodo. Udahlah, ngelawak aja lah kita hari ini ya. Jadi baru-baru ini wapres kita ngasih option terkait masalah Rohingya. Dan optionnya adalah menampung orang Rohingya ini di Pulau Galang. Ini biar gue kasih tahu sama lu pada ya, kehadiran Rohingya ini bisa mengancam keamanan negara kita. Soalnya apa? Orang-orang Rohingya ini kalau udah jumlahnya jutaan di Myanmar sana, mereka bikin tentara sendiri. Mereka ini kelompok-kelompok pemberontak di Myanmar. Mereka ini punya tentara sendiri namanya ARSA.
Nah, ARSA ini apa? Arakan Rohingya Salvation Army. Orang-orang Rohingya yang di Myanmar itu beberapa dari mereka seperti KKB. Masalah KKB aja belum beres, malah nambah Rohingya lagi. Bisa nggak ya TNI Laut tarik tuh kapal Rohingya lewatin Selat Malaka, Laut Jawa sampai ke Pulau Komodo. Gue bukan bermaksud supaya mereka dikasih makan komodo ya, tapi ini supaya mereka paham. Kita lihat saudara-saudara kita di NTT sana makannya talas. Talas yang gatel itu, itulah yang dimakan saudara kita di sana karena mereka nggak mampu beli beras. Sementara orang Rohingya ini malah buang-buang beras, kayak gimana gue nggak sakit hati. Demikian satu permasalahan yang sekarang menjadi pro kontra di kalangan masyarakat, di mana kebanyakan masyarakat seluruh Indonesia menolak kehadiran dari pelarian Rohingya di Indonesia. Saya juga mendukung ya ketika masyarakat Aceh juga menolak, karena kita sekali lagi harus berkaca pada Malaysia yang sudah lama menerima pengungsi pelarian Rohingya dengan dampak yang sudah nyata, dan inilah yang menjadi kekhawatiran dari orang-orang Aceh. Tentunya pemerintah juga memikirkan apa yang menjadi keluhan dari orang-orang Aceh. Hal ini bukan saja menyangkut tentang orang lokal Aceh, tetapi juga keseluruhan dari Indonesia. Dan kita tahu bahwasanya Indonesia juga tidak menjadi negara yang menandatangani kesepakatan untuk bisa menerima pengungsi dari mana saja. Dan demikian teman-teman, berita-berita yang masih ramai di kalangan masyarakat, terutama buat masyarakat Aceh yang menolak adanya pelarian Rohingya di sana. Oke, silakan teman-teman bisa berkomentar. Kira-kira pendapat teman-teman apa? Silakan tulis di bawah video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.